huh? Dunia sedang menyaksikan sebuah perubahan, bukan hanya perang, tetapi perubahan keseimbangan geopolitik. Ketika United States dan Israel meluncurkan serangan besar terhadap Iran, banyak pihak mengira dunia barat akan bersatu seperti biasanya. Namun, yang terjadi justru berbeda. Dunia tidak sepenuhnya kompak. Sebagian sekutu barat mulai berhati-hati. Sebagian bahkan mempertanyakan perang ini. Mengapa? Apakah ini hanya konflik militer biasa? Atau justru tanda bahwa peta kekuatan global sedang berubah? Dalam video ini, kita akan membedah secara mendalam siapa yang memulai konflik, bagaimana Iran merespons, dan mengapa semakin banyak negara mulai mempertanyakan perang ini. Tanggal 28 Februari 2026, serangan militer besar diluncurkan. Operasi gabungan antara Amerika dan Israel menargetkan berbagai fasilitas militer Iran, termasuk basis militer, sistem rudal, dan fasilitas yang diduga terkait program nuklir. Serangan tersebut memicu gelombang eskalasi. Iran tidak tinggal diam. Teheran segera meluncurkan respons, rudal balistik, drone jarak jauh, serangan ke berbagai target Israel dan pangkalan militer Amerika di kawasan. Konflik yang awalnya terbatas berubah menjadi perang regional yang berbahaya. Bagi pemerintah Iran, konflik ini bukan sekadar perang. Ini adalah pertahanan kedaulatan nasional. Teheran menyatakan bahwa serangan terhadap wilayah mereka merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional, dan mereka menegaskan hak untuk membela diri. Argumen ini merujuk pada prinsip dasar Piagam PBB. Sebuah negara berhak mempertahankan diri jika diserang. Narasi ini mendapat simpati dari beberapa negara, bukan karena mereka sepenuhnya mendukung Iran, tetapi karena banyak pihak melihat serangan awal sebagai eskalasi berbahaya. Ketika konflik meningkat, United Nations segera mengadakan pertemuan darurat. Namun hasilnya mengejutkan. Tidak ada keputusan bersama. Dewan Keamanan terbelah tajam. Beberapa negara mendukung operasi militer. Namun, negara lain seperti Rusia dan China mengecam serangan tersebut. Mereka menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan negara. Akibatnya, PBB tidak mampu menghasilkan resolusi bersama. Sebuah tanda bahwa dunia tidak lagi sepenuhnya satu arah. Iran mungkin bukan negara dengan militer paling kuat di dunia. Namun Iran memiliki sesuatu yang sering diabaikan. Jaringan aliansi regional, kelompok sekutu, dan strategi perang asimetris. Di kawasan Timur Tengah, Iran memiliki pengaruh melalui berbagai aktor regional. Strategi ini membuat konflik tidak hanya terjadi di satu tempat, tetapi bisa muncul di berbagai titik. Sebuah pendekatan yang membuat lawan harus menghadapi banyak front sekaligus. Dan dalam geopolitik modern, itu adalah strategi yang sangat efektif. Selama bertahun-tahun, Iran mengembangkan salah satu arsenal rudal terbesar di Timur Tengah. Beberapa analis memperkirakan Iran memiliki ribuan rudal balistik dalam berbagai tipe. Sebagian di antaranya mampu menjangkau target hingga ribuan kilometer. Rudal-rudal ini bukan sekadar senjata. Mereka adalah instrumen deterrence, alat pencegah, pesan strategis bahwa Iran tidak bisa diserang tanpa konsekuensi. Dan ketika konflik ini pecah, dunia melihat bahwa sistem tersebut benar-benar digunakan.
Dalam konflik modern, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tank atau pesawat, tetapi juga oleh persepsi, narasi, dan psikologi. Serangan balasan Iran ke berbagai target Israel menciptakan efek psikologis besar. Sirene berbunyi, kota bersiap menghadapi rudal, dan dunia melihat bahwa Israel tidak kebal. Bahkan, negara dengan sistem pertahanan paling canggih pun tetap rentan terhadap serangan skala besar. Disinilah dinamika geopolitik berubah. Beberapa negara barat mulai mempertanyakan konflik ini, bukan karena mereka mendukung Iran, tetapi karena mereka melihat risiko besar. Perang regional, krisis energi, dan ketidakstabilan global. Bahkan beberapa pemerintah menyatakan bahwa operasi militer terhadap Iran seharusnya dibahas terlebih dahulu di forum internasional. Timur Tengah bukan hanya wilayah konflik, ini adalah pusat energi dunia. Sebagian besar minyak global melewati jalur penting seperti Selat Hormuz. Jika konflik meningkat, jalur ini bisa terganggu, dan jika itu terjadi, dampaknya akan terasa di seluruh dunia. Harga energi melonjak, inflasi meningkat, ekonomi global terguncang. Itulah sebabnya banyak negara barat mulai berpikir ulang. Banyak analis khawatir konflik ini bisa berkembang menjadi perang regional penuh jika berbagai sekutu Iran ikut terlibat. Front konflik akan terbuka di banyak tempat: Lebanon, Irak, Yaman, Suriah. Skenario ini sangat berbahaya karena perang tidak lagi terbatas pada dua negara, tetapi menjadi konflik kawasan. Iran memahami satu hal, mereka tidak harus memenangkan perang secara konvensional. Mereka hanya perlu membuat perang menjadi terlalu mahal bagi lawan. Strategi ini disebut War of Attrition, perang kelelahan. Jika konflik berlangsung lama, biaya ekonomi meningkat, tekanan politik meningkat, dan dukungan internasional mulai retak. Di banyak ibu kota dunia, sebuah pertanyaan mulai muncul. Apakah perang ini benar-benar solusi? Atau justru memperburuk masalah? Karena sejarah Timur Tengah menunjukkan satu hal, perang seringkali menciptakan konflik baru, bukan menyelesaikan yang lama. Konflik ini juga memperlihatkan sesuatu yang lebih besar. Dunia tidak lagi sepenuhnya unipolar. Pengaruh global tidak hanya berada pada satu blok. Negara-negara lain kini lebih berani menyuarakan posisi mereka. Dan dalam situasi seperti ini, narasi global menjadi lebih kompleks. Allahu Akbar. Pertanyaan terbesar sekarang adalah, kemana konflik ini akan bergerak? Ada 3 kemungkinan. Pertama, eskalasi besar. Kedua, perang berkepanjangan dengan intensitas rendah. Ketiga, diplomasi dan gencatan senjata. Namun, satu hal jelas, perang ini telah mengubah dinamika geopolitik dunia. Konflik antara Iran, Amerika, dan Israel bukan hanya perang militer. Ini adalah pertarungan narasi, pertarungan strategi, dan pertarungan pengaruh global. Iran mungkin bukan kekuatan militer terbesar di dunia. Namun, dalam konflik ini, mereka menunjukkan satu hal penting, bahwa bahkan negara besar pun harus berhitung sebelum melangkah. Dan ketika dunia mulai mempertanyakan perang,
itu adalah tanda bahwa geopolitik sedang berubah. Perubahan yang mungkin akan menentukan masa depan Timur Tengah dan mungkin juga masa depan dunia. Perang selalu menghadirkan banyak narasi. Setiap pihak memiliki versinya sendiri. Setiap negara memiliki kepentingannya sendiri. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Dampak nyata dari konflik selalu dirasakan oleh manusia biasa, warga sipil, keluarga, dan generasi yang akan datang. Konflik antara Iran, Israel, dan United States bukan hanya soal militer. Ini adalah pelajaran tentang geopolitik, tentang bagaimana kekuatan global bekerja, tentang bagaimana keputusan politik dapat mempengaruhi stabilitas dunia. Karena itu penting bagi kita untuk tidak hanya menerima satu narasi, tetapi juga berpikir, menganalisis, dan memahami berbagai perspektif yang ada. Di channel ini kita akan terus mencoba membahas konflik global dengan pendekatan analisis, membedah strategi, membaca dinamika geopolitik, dan mencoba memahami dunia yang semakin kompleks. Jika kalian menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk membantu channel ini berkembang. Tekan tombol like, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan tentu saja subscribe channel ini agar tidak ketinggalan analisis geopolitik terbaru. Dukungan kalian sangat membantu channel ini terus menghadirkan konten analisis yang lebih dalam. Disclaimer video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis geopolitik berdasarkan berbagai laporan media internasional dan pandangan analis. Konten ini tidak dimaksudkan untuk mendukung kekerasan atau mempromosikan konflik. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika politik global yang sedang terjadi. Karena dalam dunia yang semakin terhubung, memahami geopolitik bukan lagi sekadar pilihan, tetapi kebutuhan.